guys. Aku Amelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Halo teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai si broadband multimedia atau jaringan komunikasi si broadband. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui multimedia, di mana multimedia itu merupakan sebuah elemen yang digunakan untuk menangkap informasi gitu ya. Dia merupakan sebuah elemen yang dipakai untuk mendapatkan informasi. Seperti kalau misalnya kita pengen mendapatkan gambar, pasti kita menggunakan kamera. Kalau misalnya kita mau mendapatkan sebuah video gitu ya, kayak di YouTube, pasti kita menggunakan alat perekam seperti ini ya. Ada kamera, ada suara gitu ya. Pokoknya dia menggunakan alat perekam. Nah, itulah yang dinamakan dengan multimedia. Pokoknya apa-apa aja yang akan dipakai untuk mendapatkan si informasi. Nah, kemudian kalau misalnya kita akan mengirimkan si multimedia tersebut kepada sebuah jaringan supaya bisa disebarluaskan, maka disebutlah dengan sistem multimedia atau multimedia system. Multimedia system. Nah, ini adalah bagaimana sih multimedia ini bisa disebarkan ya, dimana disebarkannya itu dalam satu jaringan saja. Maksudnya gini, kalau misalnya ada sebuah user, dia menggunakan teknologi FTTX ya, maka itu dinamakan dengan multimedia system karena terdapat informasi dan informasinya itu dikirimkan ya antar user yang menggunakan teknologi FTTX, yaitu menggunakan si kabel. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan distributed multimedia system, di mana arti dari ini ialah bagaimana sih kita mengimplementasikan beberapa jaringan yang berbeda gitu ya, supaya dia bisa saling berkomunikasi ya. Artinya jaringan FTTX sama jaringan WTTX itu saling berkomunikasi, itu kan berbeda ya. Nah, itu dinamakan dengan distributed. Contohnya tadi, misalnya dari FTTX, dia saling berkomunikasi dengan jaringan yang WTTX. Artinya ini berbeda ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini sama, di sini FTTX, di sini FTTX. Nah, ini adalah multimedia system dan distributed multimedia system. Untuk lebih jelasnya, di sini kita gambar sedikit ya, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa multimedia tadi kan sebuah elemen-elemen yang mengandung informasi ya. Artinya dia bisa berupa suara atau voice, bisa berupa video, bisa berupa teks, atau bisa berupa gambar, dan yang lain-lainnya. Nah, ini semua adalah multimedia. Nah, ketika multimedia ini atau sebuah inputan, ya, sebuah inputan yang dibuat oleh si user, dimasukkan ke dalam sebuah jaringan, artinya dia akan diproses, itu maka dia akan memasuki multimedia system. Nah, di dalam multimedia system itu sendiri, dia terbagi menjadi dua hal, teman-teman. Ada yang dikerjakan oleh orang IT, ya, orang teknik informatika, sistem informasi dan lainnya, dan ada juga yang dikerjakan oleh orang telekomunikasi. Jadi kedua hal itu pasti saling berinteraksi gitu ya. Nah, kalau yang dikerjakan oleh orang IT, pasti si informasi-informasi ini akan dibuat aplikasinya ya, menggunakan tools tertentu, menggunakan framework tertentu ya kan, menggunakan auto-rain tertentu, atau menggunakan media asset management gitu. Nah, ketika informasinya sudah terdapat di dalam sebuah multimedia system seperti ini, maka informasi tersebut akan dikirimkan, ya kan? Nah, konten-konten ini akan dikirimkan. Nah, pengiriman itu pasti memerlukan sebuah teknologi komunikasi, ya kan? Nah, komunikasinya itu bisa berupa wireless dan wireline yang telah saya sebutkan. Inilah kerjanya si orang telekomunikasi, yaitu membangun networknya atau jaringannya.
Oke, ketika sudah jadi, dia akan dibuat jaringannya. Ini prosesnya teman-teman, ketika dia ingin mengirimkan. Setelah itu barulah dia bisa didistribusikan ke orang-orang banyak gitu ya. Misalnya, dia bisa menjadi sebuah website, dia bisa menjadi sebuah streaming video gitu, kayak YouTube gitu ya. Atau dia bisa menjadi sebuah virtual world seperti Google Meet ya kan, Google Meet, atau menjadi sebuah Zoom. Nah, dan inilah hasil output yang hasilnya pasti akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi seperti itu, mulai dari multimedianya seperti informasi-informasi yang dibuat oleh kita, kemudian menggunakan tools tertentu, kemudian melewati network, barulah menghasilkan sebuah informasi yang berguna yang disebarkan. Seperti yang saya lakukan saat ini. Saya membuat sebuah video ya kan. Kemudian dalam video itu saya menggunakan tools seperti Adobe Premiere Pro gitu, di mana konten YouTube ini pasti bisa disebarkan ketika menggunakan network tertentu. Contohnya di sini saya menggunakan jaringan 4G. Nah, barulah video saya ini bisa teman-teman nikmati gitu ya. Itulah dinamakan dengan multimedia system dan distributed multimedia system. Jadi inilah struktur multimedia dalam industri ya teman-teman. Sebagai orang telekomunikasi, pastinya dalam membuat sebuah jaringan, kita tidak hanya mempelajari dunia telekomunikasinya saja atau dunia networkingnya saja, tetapi kita juga perlu tahu bagaimana sih cara membuat aplikasi gitu ya, cara membuat kontennya itu sendiri, supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita ingin menyediakan layanan untuk apa sih? Nah, kalau misalnya kita menyediakan layanan untuk voice gitu ya, untuk suara, oh berarti networkingnya kita menggunakan jaringannya 2G gitu ya. Atau enggak kita pengen mengirimkan sebuah data gitu, oh berarti kita menggunakan 3G atau 4G atau yang setelahnya gitu ya. Jadi agar dapat mengembangkan sebuah jaringan, kita harus tahu dulu konten yang akan kita layani. Karena apa sih? Karena di masa depan itu pasti IoT atau Internet of Things itu akan terus-terus berkembang ya kan. Siapa tahu di zaman yang akan datang kita sudah dikelilingi oleh dunia hologram ya kan. Tidak hanya video, mungkin saja ya kan. Nah pasti kalau misalnya hologram, networkingnya juga akan berbeda dengan yang sebelumnya ya kan. Ataupun teknologi-teknologi yang akan datang setelahnya. Ini adalah pendahuluan kita supaya kita bisa mengerti apa yang kita pelajari ke depannya di jaringan komunikasi broadband. Oke, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan tetap semangat terus saya belajarnya supaya kita bisa mengembangkan networkingnya dan membangun Indonesia yang lebih jaya.